Ya, baik. Ini sebelum kita sebagai konteks ya, pemberian konteks, saya putarkan video yang sudah viral, namun tetap akan saya putarkan terlebih dahulu supaya lengkap perbincangan kita pada siang hari ini. Berikut ini videonya. Kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah. Itu yang tidak tercatat lebih banyak deh. Iya, saya info dari Maluku, dari Papua, dengan banyak. Kalau semua nih Mbak Alawi bersatu, Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius? Tidak benar gitu, serius. Nah, itulah tadi videonya. Selesai bagaimana, Beb? Buktikan, Beb. Kalau kamu mau berontak Indonesia, ya. Berapa Balawi semua di Indonesia? Mau 4 juta. Rakyat Jawa Timur lebih banyak, Beb, 41 juta jiwa. Ya, kalau kamu mau berontak Indonesia, lebih baik kamu pulang. Ya. Sebelum kepala para Habib kupenggal kepalanya para Habib di Indonesia. Ya, bangsat anjing babi kepala Habib, bangsat anjing babi Habib yang ada di Indonesia. Ya, Dajjal dan iblis Habib yang ada di Indonesia. Dan saya berdoa mudah-mudahan Habib ini benar-benar melaksanakan apa yang disampaikan di video itu, sehingga kita bisa segera menghabisinya. Gitu. Kita deportasi atau ya terserah seperti 65. Gitu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada seluruh warga pribumi Nusantara dimanapun Anda berada, dari Indonesia Barat sampai Indonesia bagian timur. Pada siang hari ini kami podcast bersama tiga tokoh sekaligus. Yang pertama adalah Gus Fuad, kemudian kedua Gus Nobina dan Pak Yai Ahmad Toifur dari Papua, dengan topik bagian timur Indonesia merespon ancaman Habib Balwi. Baik, Gus Mogi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dan para Kiai Ahmad Taifur dan Kiai Gus Yai Fuad Peret dan Mas Rifki. Alhamdulillah Basurina kita bisa bersilaturahim. Moga-moga bisa menyambung silaturahim lebih berkah lagi nih Pak Kiai Jayapura. Nanti monggo Mas Rifki dimulai aja lah masalah penduluannya, baru nanti kita mengkomentari. Ya, baik. Ini sebelum kita sebagai konteks ya, pemberian konteks, saya putarkan video yang sudah viral, namun tetap akan saya putarkan terlebih dahulu supaya lengkap perbincangan kita pada siang hari ini. Berikut ini videonya. Gus Fuad mungkin barangkali berkenan mematikan mic terlebih dahulu karena suaranya masuk. Bisa enggak? Bisa ya? Ya. Kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah. Itu yang tidak tercatat lebih banyak deh. Iya, saya info dari Maluku, dari Papua, dengan banyak. Kalau semua nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius? Tidak benar gitu, serius. Nah, itulah tadi videonya. Selesai bagaimana, Beb? Buktikan, Beb. Kalau kamu mau berontak Indonesia, ya. Berapa Balawi semua di Indonesia? Mau 4 juta. Rakyat Jawa Timur lebih banyak, Beb, 41 juta jiwa. Ya, kalau kamu mau berontak Indonesia, lebih baik kamu pulang. Ya. Sebelum kepala para Habib kupenggal kepalanya para Habib di Indonesia. Ya, bangsat anjing babi kepala Habib, bangsat anjing babi Habib yang ada di Indonesia. Ya, Dajjal dan iblis Habib yang ada di Indonesia. Ya, itu video dari budak dan seorang Habib
kemudian direspon oleh pribumi Nusantara dengan sebuah ekspresi kemarahan yang saya dapat memaklumi dan memahami serta mewajarkan itu. Untuk pertama, saya ke Kiai Ahmad Thaifur dulu. Bagaimana Kiai Thaifur menyikapi yang menurut saya ini merupakan sebuah ancaman dari klan Habib Alwi kepada bangsa Indonesia? Menurut Kiai Thaifur bagaimana? Baik, Gus. Menurut saya, memang apa yang dilakukan oleh Ba'alwi, kalau mohon maaf kalau saya tidak menyebutnya Habib atau Habaib, tidak menyebut itu. Kenapa? Karena menurut saya, dengan saya memanggil Habib, saya sudah menyalahi sabda baginda Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan bahwa keturunan beliau yang dari Sayyidina Hasan itu disebut Sayyid, dan yang disebut yang dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Itu maka dengan nama Habib itu berarti sudah menyalahi daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian saya tidak akan menyebutnya mereka dengan sebutan tersebut, maka saya menyebutnya dengan sebutan Ba'alawi. Baik. Memang dari pengamatan saya dari tahun 2021, mereka yang saya ketahui dari tahun 2021 saya keliling Pulau Jawa 4 kali dalam waktu 1 tahun. Ketika saya bersilaturahim ke tempat-tempat guru saya dari Jawa Timur sampai ke Banten, maka saya juga singgah ke tempat-tempat para Ba'alawi, di mana mereka ternyata mereka juga membuat suatu atau menghimpun sesuatu pengaruh untuk memperkuat pengaruh mereka di masyarakat, yang pada saat itu yang ada pada saya dalam pikiran saya, jika hal ini nanti dimanfaatkan oleh para Ba'alawi, maka tentunya Indonesia akan tercerai-berai, akan hancur. Dan terbukti pada beberapa hari ini ada video viral, meskipun saya tidak tahu video panjang seperti apa, namun dengan kata-kata tersebut, dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan tersebut, itu merupakan suatu wujud apa yang saya khawatirkan dari tahun 2021, di mana saya keliling Pulau Jawa. Dan hal tersebut itu harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Dan saya yakin apabila masyarakat kita tahu tentang itu, masyarakat kita akan membela kepada nusa, bangsa, dan negaranya. Meskipun mereka pada saat ini masih terkekang oleh doktrin-doktrin para Ba'alawi, namun ketika mereka mengetahui yang sebenarnya tujuan daripada Ba'alawi, maka saudara-saudara kita yang terkena bius, terkena hipnotis, terkena sihir daripada doktrin Ba'alawi, insya Allah mereka akan tersadarkan dan akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan kalimat tersebut sangat membahayakan bagi kita bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Sangat membahayakan sekali. Dan itu kalimat tersebut itulah yang memang saya mau dikatakan kita nantikan, ya memang kalimat itu yang saya tunggu-tunggu, karena memang pada tahun itu saya berpikiran bahwa mereka apabila berkumpul bersatu itu akan mengalahkan kita semua, akan menghancurkan kita semua. Namun demikian, saya mendukung kepada para Ba'alawi, mendukung sekali agar mereka segera
melanjutkan rencana-rencananya, melanjutkan tujuan-tujuannya. Kenapa? Karena kalau menunggu nanti-nanti, keburu pengaruhnya, pengikutnya habis, tergerus oleh tokoh-tokoh kita yang tergabung di tesisnya yang dikomandani Kiai Imaduddin dan kawan-kawan Betagus Atleret, Kiai Tubagus Nur Fadil, Mas Rizky, Kiai Nur Ihya, dan kiai-kiai di Madura, itu nanti akan tergerus oleh mereka. Namun demikian, saya juga mengingatkan kepada para baklawi, ingatlah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dikjaya sakti mandraguna. Kenapa saya katakan demikian? Karena bangsa Indonesia ini tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Contohnya Amerika, yang dulu dijajah, asli suku Amerika tinggal sekian persen yang tersisa. Kemudian Australia, suku Australia juga tinggal hitungan ribuan sampai saat ini. Hampir habis karena penjajah. Namun bangsa Indonesia dijajah sekian ratus tahun oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Jepang. Terbukti bangsa Indonesia sakti mandraguna, bisa merdeka dan bisa jaya sampai sekarang. Itu tanggapan sementara saya, Mas Rizky, Tubagus Nur Fadil, dan Gus Fuad Leret. Baik, terima kasih Pak Yai Thoifur. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi itu akan saya simpan untuk nanti. Saya ke Gus Fuad. Gus Fuad, begitulah videonya dan sudah viral di media sosial. Kemudian begitulah tanggapan dari Pak Yai Thoifur dari bagian timur Indonesia. Kalau Gus Fuad sendiri, bagaimana Gus Fuad? Jadi jumlah Habib dan Habibah di Indonesia, kalau kita cek sensus penduduk ya, data-data kependudukan, itu saat ini itu maksimal jumlahnya Habib dan Habibahnya itu maksimal hanya sekitar 150-an ribu orang. 150 ribu orang. Sementara penduduk Indonesia kan sekarang ada di kisaran 280 juta. Jadi kira-kira Habib dan Habibah itu sebagai populasi di Indonesia itu cuma 0,05% lah. Ya, itu menurut data kependudukan ya. Nah, tapi arogansinya luar biasa, menyakiti yang 280 juta bangsa Indonesia itu, yang terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa. Dan mereka merasa dan menempatkan dirinya sebagai ras yang paling tinggi, yang paling mulia, dan paling hebat lah, sehingga ada video itu tadi itu yang diputar itu menunjukkan betapa arogansi dan rasisme mereka kepada bangsa Nusantara itu tercermin dari video tersebut. Gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan Habib-Habib ini benar-benar melaksanakan apa yang disampaikan di video itu, sehingga kita bisa segera menghabisinya. Gitu. Kita deportasi atau ya terserah seperti 65. Gitu. Karena populasi yang begitu kecil itu menurut saya sangat signifikan ya, mempengaruhi bagaimana memprovokasi bangsa Indonesia untuk melawan Pancasila, untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika, untuk menegakkan daulah khilafah, untuk menegakkan syariat Islam versi tafsir mereka yang radikal dan dungu itu. Dan ini negara harusnya turun tangan. Makanya kemarin saya kecewa itu dengan pernyataannya Pak Menteri Agama, Pak Nazarudin. Dia menganggap masalah ini masalah sepele, jangan macankan kucing, jangan kucingkan macan loh. Ini beliau ini paham nggak apa itu peta persoalannya itu? Kalau dipikir teroris itu cuma berapa gelintir kan yang
yang aktif selnya itu. Tapi kan itu membahayakan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Nah ini Habib ini jelas mereka dengan berbagai macam topeng peran masing-masing. Mereka itu kompak, baik yang halus maupun yang kasar, baik yang intelek maupun yang dungu, sama-sama mereka itu ingin menegakkan khilafah, mengganti Pancasila dengan khilafah, dan menempatkan diri mereka sebagai ras mulia, sebagai ras penguasa. Ini baru populasinya 0,05% saja. Udah bisa kita lihat berapa yang jadi bupati, berapa yang jadi wakil bupati, berapa yang jadi wali kota, berapa yang ini gitu. Ini teman-teman juga mulai menyuarakan. PKS saja sekarang kan udah diokupasi oleh kelompok Habib dan Habibah itu. Nah ini negara harus hadir gitu. Negara harus hadir dan ya mudah-mudahan Allah itu akan semakin menunjukkan kepada kita, memprovokasi kekonyolan para Habib ini, sehingga ya kita harapkan mereka Habib ini benar-benar melakukan tindakan-tindakan kriminal dan kekerasan secara masif, sehingga negara punya alasan untuk mengambil tindakan. Kira-kira gitu, Mas Riki. Baik, Gus Wad. Gus Mogi. Oke, terima kasih Mas Rifki, Yai Thoifur dan Gus Wad. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Yai Thoifur dan juga Gus Wad Peret Jogja. Jadi kalangan Habib Alawi ini pada tataran sensusnya jumlahnya kecil, tapi mereka itu bagaikan kutil, bagaikan bisul yang kalau didiamkan saja ini akan mengganggu dari populasi umat Islam Indonesia maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, di mana dalam video tadi saja mereka dengan sombongnya itu mengungkapkan angka yang diperbesar sampai dengan 4 juta. Nah, itu andai kata betul ya, mungkin digabung dengan para muhibin, jumlahnya pun juga masih minoritas. Kalau dari sensus penduduk Indonesia, rakyat Indonesia di tahun 2024 ini sudah di kisaran 282 juta. Berarti kalau distatistikkan hanya sekitar 1,5% saja, Mas Rifki. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah umat Islam Indonesia yang sekitar 148 juta, itu berarti sekitar 1,6% saja 4 juta itu. Jadi meskipun secara statistik Ba'alawi itu tidak sampai 4 juta, hanya hitungan ratusan ribu, tapi kalau mereka menganggap punya massa sampai dengan 4 juta, ya mungkin digabungkan dengan para muhibin, ini harus diwaspadai, karena itu sudah merupakan suatu suara yang menyatakan Indonesia bisa selesai oleh Ba'alawi. Nah ini kan bisa diartikan mau mendominasi Indonesia, bisa diartikan juga mau mengubah atau memimpin secara perpolitikan. Nah biasanya sih orang-orang seperti ini ada berafiliasi dengan HTI atau FPI, biasanya ya diduga, dan hendak menegakkan hukum syariat Islam versi mereka. Nah, padahal dalam agama Islam itu sendiri, kita diajarkan untuk menjaga amanah, untuk menjaga suatu bentuk perjanjian. Jadi para founding father kita, para ulama kita, para umaroh kita, dari masa sejak Indonesia ini merdeka, sudah memiliki kesepakatan untuk menjaga Indonesia menjadi satu bangsa, satu negara dengan patokan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Bahkan di Undang-Undang Dasar ayat pasal 29 ayat pertama dinyatakan Indonesia ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya meskipun Indonesia ini bukan negara agama Islam, tapi secara spiritual Indonesia adalah negara yang bertauhid, yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan ketuhanan Maha Esa ini menjadi jelas Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Esa, ini adalah juga Tuhan yang disembah oleh orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu. Kita semua menyembah Tuhan yang sama, yang Maha Menciptakan. Hanya saja perbedaan dalam sudut pandangnya, dalam menamakannya. Sama misalkan seperti perumpamaan buah apel, bisa disebut apel di kita, ada orang lain di Inggris nyebutnya apple, atau kalau anggur, ada anggur, orang Inggris sebutnya grape, dan lain sebagainya. Artinya kita Indonesia ini sudah sebuah negara yang mengandung filosofi yang spiritual. Kita menyatukan berbagai etnis yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, tapi tetap menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Sehingga apabila ada orang yang mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku cucu Nabi, seakan-akan mau menegakkan hukum Islam yang lebih benar, ini justru menyalahi ajaran Rasulullah itu sendiri. Karena artinya mereka akan melanggar perjanjian, mereka akan berlaku khianat. Nah, padahal khianat ini merupakan ciri-ciri dari sifat orang munafik. Dan dalam agama Islam pun, munafik pun itu diancam dengan neraka yang paling bawah, Mas Rifki dan saudara-saudara sekalian. Hingga dalam pandangan kami, ini orang-orang yang seperti oknum-oknum ini kan, saya lihat Habibnya tuh marga Aidit, dan juga kayaknya lagi ngobrol dengan Muhibinnya tuh dari Banten ya. Nah, saya sebagai keluarga besar Banten juga prihatin, karena masih ada saja orang-orang pribumi ini yang masih bisa ditulari kebodohan, pembodohan, dan penyesatan. Nah, ini memang sesuai dengan sabda Nabi, kalau kita untuk berhati-hati dalam pergaulan, kalau kita dekat dengan tukang parfum, kita akan kebawa wanginya. Tapi kalau kita dekat dengan tukang besi atau tukang sampah, itu akan kebawa bau buruknya. Kita akan ketularan pengaruh-pengaruh buruknya. Jadi pengaruh buruk untuk gerakan radikalisme, separatisme, suka caci maki, ini menular ini, menjadi akar-akar tidak baik, dan rasis dan merendahkan yang lain. Sehingga tentu saja 4 juta yang mereka sebut nih, ya kalau perlu diselidiki, apakah itu mungkin sudah beserta Muhibin. Nah, mereka kan biasanya juga menyuarakan untuk gerakan jihad, untuk masalah Palestina. Nah, kalau untuk masalah Palestina, kita pada dasarnya juga mendukung kemaslahatan saudara-saudara kita, tapi tentunya kita juga menyesuaikan dengan kebijakan umarok kita dan politik luar negeri. Jangan sampai malah merugikan bangsa kita juga. Nah, tapi kan kita bisa mendukung gerakan Palestina dengan doa kita, dengan donasi kita. Pemerintahan kita bisa dengan gerakan diplomasi, bukan dengan cara ikut berperang yang dapat merugikan berbagai banyak pihak. Nah, apabila mereka tetap mau berperang, misalkan ya mungkin saja 4 juta ini silahkan nih dipulangkan ke Yaman saja. Di sana mereka bisa bekerja sama dengan orang Houthi untuk menyerang Palestina. Daripada di Indonesia ini mengganggu, mungkin pemerintah kita bisa mendeportasi. Ya kalau misalkan ratusan ribu atau 4 juta, menurut saya juga nggak masalah tuh Pak Prabowo dan lain sebagainya, karena malahan membantu untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia itu sudah padat, sudah 282 juta. Ya kalau dikurangin 4 juta itu malah bagus sepertinya. Jadi saya setuju tuh kalau 4 juta ini ya silakanlah, kalau memang nggak bisa di Indonesia dengan damai menjadi parasit, ya silakan kalau Anda mau ke Palestina atau mau ke Yaman biar jadi wali, katanya kan Kabu Tarim kan jadi wali tuh. Itu saya mendukung sekali. Daripada di Indonesia menciptakan permusuhan dan perpecahan. Nah, apalagi kan dengan 4 juta ini kita sudah melihat sejarah mereka ini sudah berbagai macam yang kadang-kadang mereka tutupi, tapi alhamdulillah wa syukurillah sekarang sudah mulai terkuak rekam jejak historisnya. Mereka di abad 9 Hijriah mulai mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, padahal hasil genetiknya adalah turunan Yahudi Terah Kaukasus. Di abad 18 Masehi, tahun 1750 sampai dengan 1752, mereka sempat oknum mereka ya, itu sempat berupaya mengkudeta tahta Kesultanan Banten. Kemudian di abad 19 tahun 1800-an, ternyata dalam perang Diponegoro pun mereka menjadi agen pihak Belanda itu untuk memecah belah perjuangan masyarakat muslim saat itu, bahkan melobi Pangeran Diponegoro untuk mau berunding dengan pemerintah Belanda, sehingga Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap, dijebak, kemudian perjuangannya dihentikan. Itu juga karena ulah daripada oknum-oknum Habib.